Suatu hari, di kasir supermarket, seorang pembeli menatap layar pembayaran yang menunjukkan angka Rp250.000 hanya untuk beberapa barang kebutuhan pokok. Sementara di negara lain, angka di layar kasirnya hanya 15 atau 20 saja. Padahal nilainya sama. Apakah Indonesia benar-benar semahal itu atau ada hal lain di balik banyaknya nol pada uang kita? Inilah kisah tentang redenominasi rupiah, kebijakan ekonomi yang sederhana di permukaan, tapi sangat kompleks di balik layar. Sebuah upaya untuk menyederhanakan angka tanpa mengubah nilai. Untuk memahami mengapa topik ini penting, kita harus mulai dari awal. Redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengubah nilai tukarnya. Secara sederhana, uang Rp1.000 akan menjadi Rp1, tapi daya belinya tetap sama. Artinya, jika hari ini Rp1.000 bisa membeli 1 permen, setelah redenominasi, permen itu tetap seharga Rp1 baru. Tidak ada yang berubah selain jumlah nol di angka rupiah. Bank Indonesia mendefinisikan redenominasi sebagai upaya untuk menyederhanakan penulisan nominal uang tanpa memengaruhi harga barang atau nilai tukar terhadap mata uang asing. Tujuannya bukan untuk memperkuat rupiah, tapi mempermudah transaksi, akuntansi, dan sistem pembayaran. Analogi sederhananya seperti mengubah satuan panjang dari sentimeter menjadi meter. Nilainya sama, hanya cara penulisannya yang berbeda. Namun, redenominasi bukan hal yang bisa dilakukan begitu saja. Keberhasilannya sangat bergantung pada stabilitas ekonomi, kepercayaan masyarakat, dan komunikasi pemerintah. Mengapa suatu negara memutuskan untuk melakukan redenominasi? Menurut berbagai studi, redenominasi biasanya dipertimbangkan karena kombinasi faktor ekonomi dan politik seperti inflasi yang terkendali, inflasi rendah dan stabil adalah syarat utama. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang positif dan stabil. Ketiga, kestabilan harga barang dan jasa. Keempat, sosialisasi publik yang efektif. Selain itu, ada juga alasan psikologis dan simbolik, memperkuat citra dan martabat mata uang nasional. Dalam konteks Indonesia, rupiah kini memiliki pecahan tertinggi yakni Rp100.000, termasuk yang tertinggi di Asia. Banyaknya nol sering dianggap mencerminkan masa lalu ekonomi yang diwarnai inflasi yang tinggi. Redenominasi diharapkan bisa merapikan wajah rupiah agar terlihat lebih efisien dan modern. Namun, kebijakan ini tidak bertujuan memperkuat kurs rupiah, karena nilai tukar tetap ditentukan oleh faktor-faktor fundamental seperti neraca pembayaran, aliran modal, dan inflasi jangka panjang. Sejarah awal wacana redenominasi di Indonesia. Redenominasi di Indonesia bukan hal baru. Pada akhir tahun 2010, Bank Indonesia mulai mengusulkan penyederhanaan 3 angka nol dalam rupiah. Menteri Keuangan pada saat itu bahkan telah mengusulkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah ke DPR dan masuk dalam program legislasi nasional tahun 2013. Namun, hingga kini rencana tersebut belum terrealisasi. Kini, isu ini kembali hangat setelah masuk ke dalam rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2025 hingga 2029 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025. Dalam peraturan tersebut, pemerintah menargetkan penyusunan regulasi redenominasi pada tahun 2026 dan menyelesaikan kerangka hukum pada tahun 2027. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin mempersiapkan landasan hukum dan teknis secara matang, bukan terburu-buru. Lalu apa sih manfaat yang dihadapkan dari program ini? Redenominasi membawa sejumlah manfaat potensial. Yang pertama, efisiensi transaksi dan administrasi dengan jumlah digit lebih sedikit. Pencatatan keuangan menjadi lebih sederhana. Software akuntansi, sistem IT, perbankan, hingga sistem pembayaran digital akan bekerja lebih efisien. Kedua, mengurangi resiko human error. Terlalu banyak nol meningkatkan kemungkinan salah tulis atau salah input angka, terutama dalam transaksi besar. Tiga, mempermudah pengelolaan moneter bagi otoritas moneter seperti Bank Indonesia. Angka yang lebih kecil membuat pengelolaan inflasi dan harga lebih presisi. Keempat, meningkatkan persepsi dan kredibilitas mata uang. Misalnya, nilai tukar Rp15.000 per dolar bisa menjadi 15 per dolar setelah redenominasi.
Secara psikologis, ini membuat mata uang tampak lebih setara tanpa benar-benar mengubah nilai realnya. Namun, di balik manfaat itu, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Pertama, biaya yang tinggi mencetak uang baru, memperbarui sistem akuntansi, dan mensosialisasikan kepada publik membutuhkan dana yang besar. Kedua, risiko salah persepsi. Sebagian masyarakat bisa mengira redenominasi sama dengan sunring, yaitu pemotongan nilai uang yang menurunkan daya beli. Kesalahpahaman ini dapat memicu kepanikan atau inflasi psikologis. Ketiga, perubahan perilaku ekonomi. Jika pedagang salah memahami kebijakan ini, harga bisa dibulatkan ke atas dan memicu kenaikan harga baru. Dan terakhir, kesiapan infrastruktur. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pecahan kecil seperti sen agar sistem harga tetap akurat setelah redenominasi. Lalu apa sih perbedaan redenominasi dan sunring? Seringkali masyarakat mencampur-adukan istilah redenominasi dengan sunring, padahal keduanya berbeda jauh. Redenominasi adalah penyederhanaan nominal uang tanpa mengubah daya beli. Jika sebelum redenominasi harga bakso adalah Rp10.000, maka setelah pemangkasan 3 harga tersebut menjadi Rp10. Kita tetap bisa membeli jumlah bakso yang sama. Sunring sebaliknya adalah pemotongan nilai uang yang mengurangi daya beli masyarakat. Misalnya, pada tahun 1959, Indonesia melakukan sunring gunting Safruddin, di mana uang Rp500 dan Rp1.000 nilainya dipotong menjadi Rp50 dan Rp100. Artinya, daya beli masyarakat turun drastis, bukan hanya angka yang berubah, tapi juga nilainya. Jadi, redenominasi adalah penyesuaian angka dan tidak membuat uang kita berkurang nilainya, melainkan hanya mengubah cara kita menulis dan menghitungnya. Sedangkan sunring adalah pemotongan nilai. Banyak negara telah melakukan redenominasi dengan hasil yang beragam. Pertama ada Turki di tahun 2005. Turki menghapus 6 nol dari lira lamanya. Sebelum redenominasi, harga barang bisa mencapai jutaan lira. Setelahnya, transaksi menjadi lebih mudah dan inflasi menurun ke kisaran 1 digit. Hasilnya, lira baru menjadi simbol modernisasi ekonomi Turki. Kedua ada Rumania juga di tahun 2005. Rumania memotong 4 nol dari mata uangnya. Tingkat inflasi turun dan 2 digit menjadi 1 digit. Dan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi meningkat. Brazil di tahun 1994, Brazil melakukan serangkaian redenominasi untuk mengendalikan hiperinflasi. Mereka memperkenalkan mata uang baru yang sukses menstabilkan harga dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Namun di negara Zimbabwe dan Hungaria, sebaliknya, dua negara ini menunjukkan bahwa redenominasi di tengah hiperinflasi justru gagal. Zimbabwe bahkan sampai melakukan redenominasi 3 kali dalam 3 tahun karena inflasi mencapai miliaran persen. Di negara Hungaria, juga di tahun 1946 mencatat kasus hiperinflasi terparah sepanjang sejarah, yakni 400 oktilion pengo, menjadi satu foreign baru. Pelajaran yang bisa diambil adalah redenominasi hanya berhasil jika dilakukan saat ekonomi stabil dan masyarakat percaya pada kebijakan pemerintah. Bank Indonesia menilai bahwa saat ini adalah waktu yang relatif tepat untuk melakukan redenominasi. Inflasi di Indonesia berada di kisaran rendah, rata-rata 1 digit dan pertumbuhan ekonomi stabil di angka 5 hingga 6% per tahun. Selain efisiensi transaksi, redenominasi juga diharapkan memperkuat simbol kedaulatan rupiah di mata dunia. Nilai baru Rp1 baru akan setara dengan Rp1.000 lama dan pecahan sen akan digunakan kembali untuk mendukung ketepatan harga. Rencana pelaksanaannya mencakup 3 tahap, yakni 1. Sosialisasi dan edukasi publik awal hingga pertengahan periode, kemudian tahap kedua adalah masa transisi dengan penggunaan uang ganda, rupiah lama dan baru. Yang ketiga adalah penarikan penuh rupiah lama setelah masyarakat beradaptasi. Langkah-langkah ini membutuhkan koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, sektor perbankan, dan pelaku usaha. Namun, masih terdapat pro kontra dari program ini. Sebagian pihak mendukung karena redenominasi dapat mempermudah transaksi dan sistem keuangan, meningkatkan kredibilitas rupiah, dan menunjukkan kesiapan Indonesia menuju ekonomi modern. Namun, sebagian lainnya masih berhati-hati karena biaya sosialisasi dan adaptasi sistem sangat besar, resiko inflasi psikologis, dan potensi kebingungan masyarakat, terutama di daerah.
Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan redenominasi tidak diukur dari berapa nol yang dihapus, melainkan dari bagaimana masyarakat menerimanya dengan tenang dan paham. Redenominasi bukan sekedar kebijakan moneter, ia adalah cermin dari kematangan ekonomi dan psikologi bangsa. Menghapus nol bukan berarti menghapus nilai, melainkan menata cara kita memandang uang dan ekonomi. Rupiah baru nantinya tidak akan membuat kita lebih kaya, tapi bisa membuat transaksi lebih efisien dan sistem keuangan lebih rapi. Dan pada akhirnya, keberhasilan redenominasi bukan diukur dari desain uang baru, melainkan dari kepercayaan masyarakat terhadap nilai rupiah itu sendiri. Karena yang membuat mata uang kuat bukan angka yang tercetak di kertas, melainkan keyakinan jutaan orang bahwa uang itu berharga. Redenominasi rupiah adalah kisah tentang menyederhanakan angka tanpa kehilangan makna, bukan tentang seberapa banyak nol yang hilang, tapi tentang seberapa besar kepercayaan kita kepada rupiah, simbol kedaulatan bangsa. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share supaya lebih banyak orang bisa memahami ekonomi dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya.